Selamat datang kembali di podcast Serabi Sejarah Arab Islami. Tepuk tangan dulu. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu nih. Yang dimana tamu ini katanya jauh ya dari planet lain yang kita bisa bilang itu kota Bekasi. Panas, macet, dan lain sebagainya. Nah, Bung Ael dan Bung Gibran ini mereka beda apa nih? ya, beda rumahnya, Oh. tempat tinggalnya beda. Kalau Bung Ael ini dia tinggal di Kranji, tahu sendiri lah Kranji itu macetnya gimana ya Bung Ael ya, udah sempit tapi di situ banyak angkot-angkot malah parkir ya. Nah kalau Bung Gibran ini datang dari Cikarang ya, Bukan planet lain lagi, planet pelosok. pelosok ya, kesini pakai pesawat nggak Bung Gibran? Iya, pakai Harus ya, Iya, harus. tuh, harus pemirsa ya. Kalau nggak macet. Kalau nggak pakai pesawat macet. Nah, Macet. bayangkan ya. Oke, di podcast kali ini kita akan berbicara panjang nih tentang sejarah Islam ya. Sejarah Islam tentang apa? Yang pertama tentang arsitektur, infrastruktur yang ada pada dua zaman dinasti ini, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita akan ngedengar nih dari Bung Ael ya. Sebutan akrabnya apa nih, Bung Ael? Apa nih? Bang Mehmet ya? Mehmet ya. Sebutan sayang katanya. Sebutan sayang ya. Sayang Ini katanya. Bung Ael ini dia udah banyak baca buku yang dimana itu Oh. tentang sejarah-sejarah di Bani Umayyah. Ya. Jadi udah Nah, benar-benar menjadi ahli ya. ada ahli ya. Ahli banget. Nah, oke. Tanpa memperpanjang waktu kita akan mendengar nih sedikit sejarah, kemudian siapakah penemu Bani Umayyah dan di manakah Bani Umayyah itu berdiri. Oke, Bang, silakan coba ngomong sedikit dong tentang dinasti Bani Umayyah tuh gimana Ya, jadinya. pertama pendiri dinasti Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan sedikit sejarah tentang Bani Umayyah ini dimulai dari wafatnya Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Utsman bin Affan digantikan oleh khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Muawiyah ini ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah agak sedikit kesal dengan mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan, karena Ali bin Abi Thalib ini agak lama atau ya agak lama lah dalam mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Muawiyah menjadi kesal. Nah, dari peristiwa tersebut Muawiyah ngajak perang ya. Ali bin Abi Thalib yang biasa kita dengar atau kita sebut yaitu perang Siffin. Oke, Bang Siffin nih, Bung Ael maaf, saya potong dulu nih. Nah, Perang Siffin itu di mana terjadinya ya? Oh, perang Siffin itu ada di daerah Suriah. Suriah. Ketika perang Siffin ini terjadi atau dimulai, dinasti Umayyah dan belum menjadi dinasti ya, masih Muawiyah. Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ini berperang. Lebih banyak pasukannya Muawiyah dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi Muawiyah ini merasa kalah dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Muawiyah memilih pasukannya untuk mundur atau kembali. Nah, setelah pasukannya ini mundur, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini bersepakat agar terjadinya tahkim atau kesepakatan. Terus Muawiyah ini mengutus seseorang yang bernama Amr bin As dan bertemu pengutusnya juga Ali bin Abi Thalib. Tetapi walaupun dua pengutus ini sudah bertemu, kesepakatan itu tetap saja tidak terjadi dan malah menjadi memecah belah gitulah. Ya. Setelah itu singkat cerita wafatlah Ali bin Abi Thalib. Ketika wafat Ali bin Abi Thalib digantikan khalifahannya oleh Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tetapi Hasan ini menjabatnya itu cuman beberapa bulan lah gitu. Berapa bulan dong, bentar banget ya. Iya, sebentar. Ketika Hasan menjabat ini tiba-tiba dia mewariskan tahtanya ke Muawiyah dan terbentuklah Bani Umayyah ini pada tahun
661 Masehi. 661 Masehi itu berarti terbentuknya dinasti Umayyah tersebut ya. Iya. Oke, Bung Ael, kita tadi udah sedikit dengar ya sejarahnya gimana. Nah, ini yang perlu kita ketahui, di mana sih Bani Umayyah itu terletak, di kota mana? Bani Umayyah itu terletak di kota Damaskus. Damaskus, oh Yes. Syria kalau nggak Iya. salah ya. Itu pusat pemerintah pertama juga. Iya, pusat pemerintah pertama. Nah, Muawiyah itu terdiri dari 2 periode, yaitu periode pertama berada di Damaskus selama 90 tahun dan periode kedua berada di Cordoba atau Spanyol selama 275 tahun. Lumayan lama juga ya Bung Gibran ya. Oke, kemudian pada di kota itu, di Damaskus sendiri, apa sih infrastruktur yang dibangun di kota itu? Sebenarnya pada zaman Muawiyah ini lebih condong atau lebih mengutamakan untuk peluasan wilayah dulu gitu. Peluasan wilayah ya. Ya, ke daerah Eropa, daerah Afrika. Pada masanya? Pada masanya Muawiyah bin Masa Abu Muawiyah. Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Oh, berarti Muawiyah bin Abi Sufyan ini pendiri dari Abbasiyah apa? Umayyah. Umayyah ya. Ya. Dan beliau juga yang pertama kali membentuk pasukan angkatan laut. Oh, Jadi benar-benar militernya bagus gak sih? Iya, bagus. betul. Berarti angkatan laut ya. Berarti yang kita lihat di zaman sekarang ini kayak angkatan laut, bahkan yang kayak apa? Yang kita sebut itu yang kalau latihannya di Ceburin itu apa namanya, pasukan katak ya, Kopaska. Nah itu mungkin terinspirasi dari Umayyah tersebut ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, betul. Oke. Nah kemudian ini Bung Ael, Ya. ya seperti kita lihat pada zaman dulu itu kan banyak masih terjadi peperangan, bahkan perang saudara itu masih terjadi. Ya. Nah, untuk mengantisipasi datangnya musuh ke daerah Umayyah itu, apakah ada sistem keamanan, benteng atau tembok-tembok yang untuk melindungi kawasan tersebut? Oh iya, sependek pengetahuan saya, ketika Muawiyah itu berdiri atau mempunyai kekhalifahan, dia itu termasuk dinasti yang terkuat pada masanya karena wilayahnya saat itu sangat besar dan pemimpin-pemimpin atau gubernurnya itu sangat pintar dan mudah lah untuk menaklukkan kota-kota lain. Oke, berarti zaman itu emang udah ada ya? Iya. Oke. Terus untuk tipikal penjagaan tembok atau menara itu udah terbentuk? Oh iya, menara itu pertama kali dibangun pada zaman Walid bin Abdul Malik. Beliau membangun menara itu di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ya. Jadi Masjid Nabawi itu sebelumnya belum ada menara ya? Belum. Belum ada menara. Berarti siapa tadi namanya? Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik adalah salah satu pencetus pembuatan Menara. menara ya. Iya. Oke. Bang Gibran, Bung Ael. Lumayan. Nah, ini kalau kita bisa ulik lagi, kita bakal ngomong panjang nih. Nah, untuk contoh arsitektur bangunannya ya, di Bani Umayyah sendiri itu kan mempunyai ciri khas pasti, Iya. ya kan? Nah, itu biasanya pengambilan contoh infrastruktur atau arsitekturnya itu dari kota mana ya? Dari bangsa mana ya? Oh iya. Jadi pertama kalinya itu Walid bin Abdul Malik ini merenovasi Masjid Al-Aqsa, yaitu dengan menambahkan kubah. Nah, kubah ini meniru dari orang katedral di Bizantium, katedral Ortodoks. Iya. Pada zaman Bizantium. Pada zaman Bizantium. Berarti semua kubah-kubah yang bisa kita lihat sekarang itu termasuk sisa-sisa peninggalan ya, Iya, yang iya. dimana kubah itu kan bentuknya bulat ya, Setengah. setengah lingkaran mungkin kita setengah Iya. bulat ya. Nah itu berarti bisa diambil dari
sisa-sisa Bani Umayyah tersebut. Iya. Oke, bagus. Kemudian Bung Ael, kerajinan apa sih yang udah ada di zaman Umayyah itu? Kayak misalkan pembuatan apa? Apakah sudah terjadi ada pabrik? Apakah sudah ada apa namanya? Apa yang bisa kita sebut itu namanya konveksi dan lain sebagainya. Apakah itu ada nggak di zaman Umayyah? Untuk Oke pemirsa, tadi ada sedikit gangguan, kita lanjutkan lagi. Oke Bung Ael, tadi kan saya menanyakan tentang kerajinan di zaman Bani Umayyah tersebut atau dinasti Umayyah. Nah, yang kita tahu itu kerajinan kan macam-macam. Apakah dulu itu udah ada kayak pabrik, udah ada yang namanya konveksi atau dan lain sebagainya di zaman Bani Umayyah? ya kerajinan seperti itu sudah ada sih di zaman Bani Umayyah, seperti pabrik atau pembangunan jalan bisa termasuk kerajinan. Oh, mungkin dari infrastruktur masyarakat Iya. Iya. Infrastruktur masyarakat itu juga sudah ada di zaman Bani Umayyah, yaitu pabrik, sumur-sumur, terus aliran air di kota Hijaz atau Madinah, Makkah, terus rumah sakit, sekolah, dan yang lain sebagainya itu sudah banyak di zaman dinasti Umayyah. Oke. Lantas pakaian-pakaiannya juga apakah ada perbedaan atau kerajinan tersendiri dari pakaian-pakaian mereka? Ya, pakaian dengan pakaian khalifah dengan pakaian masyarakat biasa dibedakan, yaitu tadi dengan tiras, bordiran dari kerajaan itu sendiri. Oh, jadi ada perbedaannya antara Iya. khalifah. Oke. Oke, itu sedikit ciri-ciri kerajinan. Oke, untuk pertanyaan sebelum terakhir ini, apakah ada lagi infrastruktur masyarakat lain seperti sekolah, rumah sakit, bahkan infrastruktur lainnya? Gitu. Oh iya, Ada ada. bentuk apa belum di zaman itu? Pertama kali sekolah dibangun itu di zaman dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik. Sekolah ini berada bukan di kepemimpinan Walid bin Abdul Malik, tapi ketika pada tahun 950-an Masehi, Ya. Berarti terletak di Cordoba. Oh, di Cordoba. Iya. Oh, berarti kan sekarang itu ada Universitas Cordoba gitu. Nah, Apa itu termasuk salah satu dari peninggalan Umayyah apa bukan? Iya, itu termasuk salah satu peninggalan Bani Umayyah. Dan juga ada Masjid Agung Umayyah yang dibangun oleh arsitektur yang bernama Abu Jubaidah Al-Jarrah, yang masih bisa kita lihat sampai sekarang gitu. Terus pada zaman Walid bin Abdul Malik juga membangun yaitu rumah sakit untuk orang-orang Antagrita. Oh, Antagrita itu apa tuh Bung El? Nah, Antagrita itu orang-orang yang mempunyai keterbelakangan mental. Jadi setiap satu orang yang mempunyai keterbelakangan mental mempunyai satu penjaga atau pengasuh di rumah sakit tersebut. Namun kalau misalkan mereka punya penyakit selain itu, apakah tetap di rumah sakit atau beda lagi? Oh iya, kalau untuk penyakit yang lain tentu saja beda rumah sakit lagi. Beda rumah sakit, tapi ada rumah sakit. Iya, ada. Jadi memang pada zaman itu Islam juga udah mulai membangun sedikit-sedikit untuk mempermudah masyarakat. Betul ya? Betul dari segi pendidikan dan kesehatan. Oke, sekarang nih pertanyaan terakhir untuk Bung Ael nih tentang Bani Umayyah. Ada nggak sih contoh atau sisa-sisa peninggalan yang masih ada atau yang masih bisa kita lihat sampai sekarang? Kan itu udah lama banget kan, sekarang itu udah bener-bener era modern ya. Nah kalau dulu kan belum era modern, bahkan kita pun belum lahir ya. Betul. Bahkan orang tua kita sendiri pun Siap belum jauh bertemu banget. gitu ya. Peninggalan apa aja sih yang ada gitu loh, yang bahkan sampai saat ini kita bisa lihat? Ya, antara lain adalah kubah batu, Masjid Umayyah, yang Masjid Umayyah Damaskus yang tadi saya ceritakan, terus Masjid Uqbah, Masjid Amr bin As, dan Masjid Agung Aleppo. Itu sisa-sisa peninggalan
Umayyah ya. Nah, tadi kita dengar nih kubah batu nih. Nah, kubah batu ini pemirsa, jadi di Al-Aqsa itu, jadi kalau nggak salah di depan atau di belakangnya itu ada Rock of Dome. Nah, yang dimana itu emang persis sekali seperti Masjid Al-Aqsa, tapi itu bukan masjidnya. Ya, yang bentuk kubah batu itu bukan masjidnya, tapi itu hanya tiruannya. Nah, berarti itu salah satu peninggalan Bani Umayyah. Oke. Nah, tepuk tangan buat Bang Ael. Masalah ya. Masya Allah ya, berarti Islam itu luas berarti ya. Iya. Yang sekarang kita Pernah menjadi sarana kehidupan besar ya. betul, bahkan segala apapun itu pasti dimulai dari Islam ya. Betul banget. Dari mulai kedokteran, matematika, bahkan arkeologi dan lain sebagainya, berarti itu mulai dari ilmuwan Islam. Oke, terima kasih buat Bung Ael ya udah menjelaskan sedikit tentang Umayyah. Nah, sekarang kita dengar nih, ada lagi nih ya, ada lagi yaitu dinasti Abbasiyah. Gimana sih dinasti Abbasiyah itu terbentuk dan apa arsitekturnya? Mari kita dengarkan oleh saudara Bung Gibran. Oke. Tangan. Oke, membahas tentang dinasti Abbasiyah lebih struktur. Sebelumnya kita harus membahas tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah tersendiri didirikan oleh Abu Abbas Abdullah As-Saffah. Didirikan di kota Kufah, yaitu menjadi pusat kepemerintahan pertama bagi Abbasiyah. Didirikan pada tahun 750 Masehi setelah runtuhnya Bani Umayyah periode pertama. Dan keruntuhannya sendiri ketika itu pusat kepemerintahannya itu terletak di Kairo. Dan runtuh pada tahun 1517 Masehi, ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Taklukan bangsa Mongol. Oke. Tadi saya kalau nggak dengar itu Nggak salah dengar ya? nggak salah dengar itu Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas Abdullah As-Saffah. Nah, itu nama asli apa nama julukan ya? Oh, jadi Abu Abbas Abdullah As-Saffah tersendiri memiliki, itu ada sebuah julukan. As-Saffah itu ada sebuah julukan yang bernama pertumpahan darah. Disebabkan waktu itu Abdullah itu beliau telah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah. Beliau yang menentukan dinasti. Salah satu. Oke, Bung Gibran. Tadi udah sedikit berbicara tentang Dinasti sejarahnya. Oke, sekarang kita langsung masuk nih. Bagaimana sih infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke infrastruktur, kita mau tahu dulu nih pemirsa ya, di mana sih letak kota dinasti Abbasiyah tersendiri itu? Baik. Pertama, pembahasan arsitektur Abbasiyah. Arsitektur Abbasiyah yang saya ingin bahas ini ketika masa Harun ar-Rasyid. Namun kota atau pusat kepemerintahan itu ada beberapa tempat. Yang pertama adalah di kota Kufah. Yang kedua adalah yang kita ingin bahas, yaitu Harun ar-Rasyid, yaitu terletak di Baghdad. Dan yang terakhir itu ada kota yang di Kairo, yang itu menjadi kota pusat pemerintahan terakhir bagi kepemerintahan Abbasiyah. Namun saat ini akan membahas tentang struktur dari kota Baghdad, disebabkan waktu itu menjadi tempat yang begitu hebat karena pusat kepemerintahan Baghdad tersendiri, yaitu Abbasiyah, itu bertahan sampai 4 abad lamanya. 4 abad lamanya dibanding ke pusat pemerintahan yang lain. Dan menjadi pusat ekonomi dan segala macam ilmu dan segala macam kedokteran dan lain-lainnya menjadi lebih baik daripada zaman-zaman yang dulu. Itu ya pemirsa ya, jadi kota Baghdad ini merupakan salah satu sejarah dari berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Betul. Ya. Di situ 4 ya. tahun, bayangkan saudara-saudara ya. 4 abad. 4 abad ya, bukan 4 tahun. 4 abad ya, di situ yang dimana Islam itu ditentukan bakal maju apa mundur. Betul. Ya, oke. Kemudian Bung Gibran ini, kalau kita dengar ini, ketika kita dengar bahwasannya dinasti dinasti Abbasiyah ini tinggal di kota Baghdad ini selama 4 abad. Nah, 4 abad. Untuk menjaga keamanannya itu gimana ya? Oh, menjadi kokoh bisa lamanya seperti itu.
Disebabkan bagaimana pertahanannya dari kota Baghdad sendiri mempunyai keunikan dari kerajaan-kerajaan yang lain, yang dimana kalau kerajaan yang lain itu terbentuk seperti kotak-kotak kan, tapi bedanya Abbasiyah sendiri itu dikelilingi oleh benteng-benteng, lingkaran itu. Jadi pusat pemerintahan atau penduduk-penduduk itu dilingkari oleh tembok-tembok besar yang dilapisi 2 lapis benteng, tembok lah ya, yang besar dan tinggi. Berarti di setiap tembok itu juga ada pintu masuk dong otomatis. Betul, mempunyai 4 pintu gerbang masuk, yaitu bernama, ada namanya Khurasan, ada pintu Syam, ada pintu apa lagi, ada banyak, ada 4 pintu. Ada 4 pintu ya. Ada 4 pintu. Oke. Yang setiap pintunya itu memiliki menara untuk mengawasi setiap ada misalkan apa adanya peperangan atau musuh yang akan datang, mungkin bisa diintai dari situ. Jadi menara-menara pada kala itu untuk menjaga dari serangan-serangan musuh. Oke, berarti emang zaman dulu itu karena bisa lama 4 abad itu karena keamanannya yang kuat. Oke, Bung Gibran. Betul. Sekarang pada zaman itu kira-kira infrastruktur masyarakat ya, kayak bentuk fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, bahkan tempat pasar-pasar itu apakah sudah ada pada zaman itu? Baik. Fasilitas. Kalau bisa tadi ada sedikit kendala di kamera. Kita lanjutkan. Ya. Bung Gibran, tadi kan kita ngomong infrastruktur ya. Nah, Betul. tadi kan saya nanya itu tentang rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Apakah di dinasti Abbasiyah ini udah ada? Betul. Jadi di Abbasiyah sendiri sudah memiliki rumah sakit, yang dimana memiliki dokter-dokter yang sudah tersertifikasi dengan baik. Jadi ketika penanganannya itu udah bukan sebuah yang angan-angan biasa gitu, udah dibekali dengan baik dokter-dokternya. Dan setiap rumah sakitnya itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Dan emang benar-benar itu privacy lah ya. Untuk wanita berarti dokter wanita, untuk betul. pria dokter pria. Betul. Betul, bagus. Dan di waktu itu yang bahkan kita tahu ada namanya Ibnu Sina. Oh, Ibnu Sina. Yang kita tahu dia adalah bapaknya kedokteran. Betul. Karena sudah banyak sekali ya, bahkan bukan hanya ilmu kedokteran dan ilmu yang lain yang telah dia tulis di buku-buku dia. Ya, dia itu adalah salah satu cendekiawan dari Abbasiyah. Oke. Tuh pemirsa, kita bisa simak bahwasannya di zaman itu rumah sakit udah ada dan benar-benar dilakukan secara syariah ya. Syariah, betul. Benar-benar dipisah. Jadi nggak ada yang namanya dokter pria itu menyentuh wanita dan nggak ada dokter wanita itu menyentuh laki-laki. Oke, untuk Bung Gibran, untuk pendidikan prasarana sekolah itu ada nggak di zaman itu? Untuk prasarana sekolah sendiri sudah ada. Sudah ada. Bahkan ada namanya sekolah yang kalau bisa dikatakan itu adalah sekolah yang paling hits. Yaitu namanya sekolah yang farmasi. Jadi pada waktu itu sekolah tersebut itu ada sekolah yang paling diinginin oleh para orang yang ingin belajar gitu. Yaitu sekolah farmasinya, karena ilmu dari farmasi itu sangat bagus. Diakui lah, bahkan bukan hanya dari Abbasiyah sendiri yang mengakuinya. Bahkan negara-negara Eropa sendiri sudah mengakui dengan ilmu-ilmu farmasi dan kedokteran dari Abbasiyah sendiri. Oke, berarti untuk kedokteran, farmasi yang bahkan sampai sekarang itu banyak yang digeluti ya oleh anak-anak ya, yang cita-cita dari dokter, betul, jadi apoteker. Nah, itu betul. kita bisa bayangkan zaman dahulu itu farmasi itu diambil dari dinasti Abbasiyah ya, yang segitu populernya, bahkan diminati banyak anak-anak pada zaman dinasti. Iya, jadi kayak pengen mimpi bisa masuk sekolah farmasi gitu ya. Karena pemerintah sendiri nggak segan-segan untuk membiayai bagi orang yang ingin belajar, bahkan ke luar negeri juga mungkin ya. Dibiayai ya? Bahkan biayai, nggak segan-segan. Karena untuk kebutuhan farmasi. Untuk membutuhkan ilmu. Oh iya, ilmu. untuk kebutuhan ilmu. Oke, Bung Gibran, setelah kita udah ngomong rumah sakit, betul, sekolah, nah apakah ada prasarana lain untuk masyarakat kayak seperti penginapan, kemudian pasar-pasar, itu ada nggak Bung Gibran?
Untuk penginapan lebih tepatnya bernama Karavanserai waktu itu. Oh, Karavanserai. Karavanserai. Itu seperti hotel ya? Seperti hotel. Jadi dari kepemerintahan tersebut telah menyediakan bagi orang-orang pendatang dari luar orang asing mungkin ya, yang ingin masuk atau bertinggal tetap, bukan tetap ya, mungkin beberapa hari atau berdagang di sana, yang bisa disediakan oleh pemerintah itu selama 3 hari saja. Oh, 3 hari. Dan disuguhi makanan dan minuman secara gratis oleh pemerintah. Gratis oleh pemerintah selama 3 hari. Ya itu, betul. Tuh. Kemudian Karavanserai tersebut pasti akan ditemukan di dekat-dekat tembok-tembok atau di dekat tembok samping lah. Dia kalau misalkan orang baru masuk itu pasti akan tahu, oh ini penginapannya gitu loh. oh, seperti itu. Nah, apakah ada karavanserai yang lain yang dibuat oleh pemerintah swasta? Untuk itu juga ada, betul. Ada karavanserai untuk swasta yang dimana kita bisa bertinggal tetap lebih dari 3 hari. Tapi dikenakan biaya, betul. Tapi nggak kalah bagusnya lah ya. Nggak kalah bagus Nggak ya. kalah bagusnya. Oke, untuk kalau pasar-pasar itu sendiri gimana Bung Gibran? Untuk pasar ada namanya perkataan yang namanya suk dan bazar. Oh, suk dan bazar. Nah, kalau orang Arab itu belajar tuh suk itu adalah pasar tuh. Iya, betul. Namun suk pada kala itu adalah sebuah warung kecil, bukan pasar ya. Jadi warung kecil yang kalau kita mau pergi ke tempat warung ini yang kayak minimarket mungkin ya. Nah, mungkin kita itu namanya adalah suk. Tapi kalau sekarang itu namanya adalah pasar ya. Suk itu betul kan. Namun pasar pada kali itu dinamakan bazar. Bazar. Oh, berarti Betul. kalau bazar sekarang ini kan kita bisa ambil itu bazar itu tempat orang-orang event gitu ya. Pokoknya di situ menjual semua bahan tapi harganya murah. Betul. Gitu ya. Tapi sekarang dan pasar itu bisa kita katakan suk ya. Tapi kalau zaman dulu terbalik ya. Suk itu yang iya, kecil, bazar itu yang pasar besar. Pasar, Itu ya. kayak pasar-pasar Umumnya, tradisional ya. Betul. Ya, betul. Dan Oke. di pasar sendiri mempunyai mustahib. Apa itu Mustahib itu mustahib? adalah penjaga pasar tersebut. Ya. Oh, apa bisa dibilang kayak preman ya, preman Mungkin pasar? ya, punya preman pasar, Berarti tapi beda, agak dikit beda. Punya Enggak. jatah ya, jatah pasar. Betul, gitu. ada penjaganya. Oke, buat Bung Gibran nih, pertanyaan sebelum terakhir ini. Pada zaman dinasti Abbasiyah, arsitekturnya itu diambil dari mana sih? Arsitektur tersebut pasti nggak jauh dari pendahulunya, yaitu negara Persia. Kan dulu kan negara tersebut itu diduduki oleh orang-orang Persia. Jadi nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ. Yang bercorak-corak dari Persia dan segala macam. Oke, nah, ini mungkin sekali jadi pertanyaan penutup ya. Betul. Peninggalan apa aja sih yang ada sampai sekarang, sampai detik ini dari dinasti Abbasiyah yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat? Bisa kita lihat. Iya. Yang besarnya yaitu adalah namanya Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar, bukan Al-Azhar di Indonesia nih? Bukan. Masjid Al-Azhar yang terletak di Kairo. Yang dimana di dekat Kairo. dengan Universitas Al-Azhar ya. Universitas Al-Azhar juga. Al-Azhar juga. Di Jakarta juga ada ya? Ada juga. Pemirsa ya, tapi bukan yang dimasukkan bukan Masjid Al-Azhar itu ya? Ya, terletak yang di Mesir itu di Oh, yang di Kairo. Mesir, oke. Dan salah satu juga ada Masjid Agung Samara. Masjid Agung Samara. Oh, berarti kata Agung itu udah ada apa emang ada istilah lain seperti Masjid Jamia gitu? Sudah ada. Oh, sudah ada. Masjid Agung Samara itu adalah masjid yang bisa dikatakan masjid terbesar pada masa itu. Terbesar ya. Terbesar ya? Bisa dikatakan terbesar pada masa itu. Dan dia itu terletak di kota Baghdad. Dan ada juga istana yang masih ada sampai sekarang, yaitu namanya Istana Khaydir. Betul. Dia itu juga terletak di Baghdad. Nah, peninggalan itu bisa kita temukan di sana. Ada Masjid Al-Azhar, yaitu terletak di Kairo. Ada Masjid Agung Samara, terus ada apalagi, ada istana juga, Istana Khaydir yang terletak di Baghdad. Oke, itu tentang dinasti
Abbasiyah. Oke, tepuk tangan buat dua narasumber kita ini. Bisa kita udah dengar nih banyak sejarah-sejarah Islam yang dimana asal usul farmasi itu dari mana, asal usul kubah dari mana, asal usul menara-menara masjid itu dari mana, yaitu dari dua dinasti ini, Umayyah dan Abbasiyah. Nah, oke, terima kasih ya buat narasumber yang udah datang jauh-jauh nih ya. Nggak kalah terima kasih juga kita ya di sini makanan gitu ya. Intinya kalian sudah sharing lah ilmu-ilmu kalian di podcast Serabi ini. Oke, buat pemirsa jangan lupa like, comment, and subscribe dan terus pantau channel kami. Asik. See you next time. And last, I say you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.